Bayangkan sebuah perang yang berlangsung lebih singkat dari waktu kamu menonton satu episode drama, bahkan lebih cepat dari waktu memasak mie instan. Kedengarannya mustahil kan? Tapi inilah kenyataan. Tahun 1896, sebuah perang pecah antara Inggris dan Zanzibar, dan berakhir hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Inilah kisah perang tersingkat dalam sejarah dunia. Perang Anglo-Zanzibar pada 27 Agustus tahun 1896 sering disebut sebagai perang tersingkat dalam sejarah manusia. Sebuah konflik yang durasinya hanya sekitar 38 hingga 45 menit. Perang ini mungkin tampak sepele atau bahkan terdengar seperti anekdot sejarah. Tetapi di balik peristiwa singkat tersebut, tersimpan cerita yang syarat dengan konteks kolonialisme, politik internasional, dan ketimpangan kekuatan militer antara bangsa Eropa dengan kerajaan-kerajaan kecil di Afrika pada akhir abad ke-19. Zanzibar, sebuah pulau yang terletak di lepas pantai Afrika Timur, pada masa itu merupakan pusat perdagangan rempah, gading, dan budak yang sangat penting. Inggris yang sedang memperluas kekuasaan kolonialnya di Afrika Timur menaruh perhatian besar pada pulau tersebut, bukan hanya karena kekayaan ekonominya, tetapi juga karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran Samudra Hindia. Maka tidak mengherankan jika ketika terjadi perebutan tahta di Zanzibar, Inggris turun tangan dengan cepat dan tegas, menggunakan kekuatan militernya untuk memastikan kepentingannya tetap terjaga. Zanzibar pada abad ke-19 merupakan kesultanan yang makmur dengan hubungan erat ke Timur Tengah, terutama Oman. Karena sejak abad ke-17 pulau ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Oman. Sultan Oman bahkan sempat memindahkan pusat kekuasaan ke Zanzibar karena peran strategisnya dalam perdagangan. Akibatnya, pulau ini berkembang menjadi kosmopolitan dengan populasi campuran Arab, Afrika, India, dan juga pengaruh Eropa yang semakin besar. Inggris dan Jerman merupakan dua kekuatan kolonial utama yang bersaing di kawasan Afrika Timur, dan Zanzibar berada tepat di jantung persaingan tersebut. Pada tahun 1890, Inggris dan Jerman menandatangani perjanjian Heligoland Zanzibar yang menetapkan Zanzibar sebagai protektorat Inggris. Artinya, meskipun Zanzibar masih memiliki sultan, keputusan-keputusan penting mengenai politik luar negeri dan suksesi tahta harus mendapat persetujuan Inggris. Status ini membuat Inggris memiliki kendali tidak langsung tetapi sangat kuat atas kesultanan itu, termasuk dalam menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi sultan. Konflik yang memicu perang singkat ini bermula pada 25 Agustus tahun 1896 ketika Sultan Hamad bin Tuwaini yang dianggap bersahabat dengan Inggris meninggal dunia secara mendadak. Kematian ini membuka krisis suksesi yang cepat membara karena calon penggantinya tidak tunggal. Inggris mendukung Khalid bin Bargash, namun segera terjadi kejutan karena Khalid bergerak cepat dan justru menguasai istana tanpa menunggu persetujuan Inggris. Khalid mendeklarasikan dirinya sebagai sultan hanya beberapa jam setelah kematian Hamad, melanggar perjanjian dengan Inggris yang menyatakan bahwa pengangkatan sultan baru harus mendapat restu mereka. Langkah ini membuat Inggris murka karena dianggap sebagai tantangan langsung terhadap otoritas mereka sebagai protektorat. Dengan demikian, sebuah perselisihan istana yang sebenarnya bisa selesai melalui diplomasi berubah menjadi pemicu perang karena Inggris ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan satupun pihak lokal menantang hegemoni mereka. Setelah Khalid memproklamasikan diri sebagai sultan, Inggris segera bergerak cepat untuk menggulingkannya. Konsul Inggris di Zanzibar, Basil Cave, mengirim ultimatum kepada Khalid agar ia mundur dari istana sebelum pukul 9 pagi tanggal 27 Agustus tahun 1896. Ultimatum ini sangat jelas, jika Khalid tidak menyerah, Inggris akan menggunakan kekuatan militer. Sementara itu, Khalid tidak tinggal diam. Ia memobilisasi sekitar 3.000 pasukan, terdiri dari pengawal istana, tentara bayaran, dan para pendukungnya. Mereka memperkuat pertahanan di sekitar istana dengan meriam dan senapan. Meskipun kebanyakan senjata itu sudah tua dan usang, Khalid juga memerintahkan kapal kerajaan HHS Glasgow untuk siap menghadapi ancaman Inggris di pelabuhan. Dari sisi militer, sebenarnya perbandingan kekuatan sudah sangat tidak seimbang. Inggris memiliki 5 kapal perang modern dengan meriam jarak jauh, pasukan marinir, dan dukungan logistik yang jauh lebih baik. Namun Khalid tetap percaya diri, berharap semangat para pendukungnya mampu menandingi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Ketika pagi tanggal 27 Agustus tiba,
ketegangan mencapai puncaknya. Ultimatum Inggris menetapkan bahwa pukul 9 tepat adalah batas akhir bagi Khalid untuk menyerah dan meninggalkan istana. Basil Cave mengirim pesan terakhir agar Khalid memikirkan kembali keputusannya. Tetapi tidak ada jawaban. Bahkan menjelang pukul 9, pasukan Khalid terus memperkuat posisi mereka, seolah menantang Inggris untuk menepati ancamannya. Tepat pukul 9 pagi, Basil Cave memberi sinyal kepada armada Inggris untuk mulai menembak. Dalam sekejap, meriam kapal perang Inggris meledakkan tembakan ke arah istana. Bangunan megah yang menjadi simbol kekuasaan Zanzibar itu segera runtuh dalam hujan peluru meriam. Pertahanan Khalid yang terdiri dari senjata-senjata kuno sama sekali tidak mampu menandingi kekuatan artileri modern Inggris. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebagian besar istana hancur, kapal Glasgow karam terbakar, dan pasukan Khalid tercerai-berai. Hasil perang itu sangat jelas dan cepat. Dalam waktu hanya 38 menit, menurut catatan resmi, atau sekitar 45 menit dalam beberapa sumber lain, kekuatan Khalid runtuh total. Korban jiwa dari pihak Zanzibar diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang, sebagian besar akibat serangan meriam yang menghancurkan pertahanan mereka. Sementara itu, di pihak Inggris hanya 1 pelaut yang mengalami luka ringan. Ketimpangan ini mencerminkan betapa tidak seimbangnya perang kolonial pada masa itu, di mana teknologi modern Eropa bisa menghancurkan perlawanan lokal dalam hitungan menit. Setelah kekalahan itu, Khalid melarikan diri ke konsulat Jerman dan kemudian mendapat perlindungan hingga akhirnya diasingkan. Inggris kemudian menempatkan Sultan Hamud bin Mohammed, seorang tokoh yang lebih pro-Inggris, sebagai Sultan baru Zanzibar. Dengan demikian, Inggris memastikan kontrol penuh atas kesultanan tersebut tanpa ada lagi perlawanan berarti. Kemenangan kilat ini bukan hanya menegaskan kekuatan Inggris di Zanzibar, tetapi juga memberi pesan kuat kepada seluruh wilayah protektorat dan koloni bahwa kekuasaan Inggris tidak bisa diganggu-gugat. Perang tersingkat di dunia ini sebenarnya hanyalah bagian kecil dari kisah besar imperialisme Eropa di Afrika, tetapi dampaknya nyata bagi masyarakat Zanzibar. Setelah perang, Inggris semakin memperkuat kendalinya, termasuk dengan menekan perdagangan budak yang selama ini menjadi sumber kekayaan Zanzibar. Sultan Hamud yang ditunjuk Inggris bahkan mengeluarkan dekret resmi pada 1897 yang melarang perbudakan. Meski pelaksanaannya masih penuh tantangan, namun yang jelas, perang singkat itu menjadi titik balik yang menandai berakhirnya kedaulatan nyata Zanzibar dan awal dari dominasi Inggris yang lebih total. Meskipun perang Anglo-Zanzibar sering dianggap sekadar catatan unik dalam sejarah karena durasinya yang luar biasa singkat, peristiwa ini sebenarnya mencerminkan gambaran besar tentang hubungan timpang antara kekuatan kolonial Eropa dan kerajaan-kerajaan lokal di Afrika pada abad ke-19. Inggris dengan kekuatan maritim dan teknologi militernya yang modern, mampu menunjukkan dominasinya hanya dalam hitungan menit, sedangkan Zanzibar yang mencoba melawan dengan segala keterbatasan harus menanggung kehancuran besar. Dari sudut pandang sejarah, perang ini bukan hanya soal durasi, melainkan simbol betapa besar ketidakadilan sistem kolonial yang memungkinkan sebuah kekaisaran mengatur suksesi kerajaan lain demi kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Dengan mengangkat sultan yang sejalan dengan kebijakan kolonial, Inggris tidak hanya meneguhkan kendali atas Zanzibar, tetapi juga memperlihatkan bahwa kedaulatan politik lokal tidak lagi sepenuhnya milik rakyat atau pemimpin pribumi, melainkan ditentukan oleh kekuatan luar yang jauh lebih besar. Kesimpulannya, Perang Anglo-Zanzibar tahun 1896, meskipun hanya berlangsung kurang dari 1 jam, menyimpan pelajaran berharga tentang bagaimana sejarah global dibentuk oleh ketimpangan kekuasaan. Peristiwa ini menandai hilangnya kedaulatan nyata Zanzibar dan semakin mengokohkan cengkeraman kolonialisme Inggris di Afrika Timur. Lebih dari sekadar perang singkat, ini adalah simbol dari sebuah era ketika bangsa-bangsa kecil harus berhadapan dengan kenyataan pahit ekspansi imperialis yang tak tertandingi. Hingga perang tersebut tetap tercatat dalam Guinness World Record sebagai perang tersingkat yang pernah terjadi di dunia, namun nilainya jauh melampaui sekadar rekor unik. Ia adalah pengingat bahwa setiap peristiwa, betapapun singkatnya, dapat menjadi penanda perubahan besar dalam sejarah sebuah bangsa, sekaligus cermin dari dinamika kekuasaan global yang terus berulang dalam berbagai bentuk hingga masa kini.